Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Indah Septiana. Kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai materi mutasi. Nah, kali ini kita masuk ke klasifikasi mutasi. Klasifikasi mutasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan sumber asalnya, sifat genetik, arah mutasi, jumlah faktor keturunan, dan peranannya bagi organisme. Yang pertama itu kita masuk ke mutasi berdasarkan sumber asalnya. Dia dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi alami atau mutasi spontan dan mutasi buatan. Mutasi alami merupakan mutasi yang terjadi secara alami dengan sendirinya. Dapat disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Yang kedua itu ada mutasi buatan. Mutasi buatan ini adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha atau tindakan manusia. Berarti yang disebabkan oleh manusia. Kita ambil saja contohnya. Di sini ada contoh mutasi buatan yang terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Yang B itu ada mutasi berdasarkan sifat genetik. Nah, ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Mutasi dominan ini akan tampak pengaruhnya baik dalam keadaan genotip dominan homozigot maupun heterozigot. Sementara mutasi resesif, ia akan tampak pengaruhnya dalam keadaan genotip resesif homozigot. Kemudian yang C itu ada mutasi berdasarkan arah mutasinya. Dia juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada mutasi maju dan mutasi balik atau mundur. Mutasi maju menyebabkan fenotip organisme abnormal menjadi normal, sementara mutasi balik menyebabkan fenotip organisme normal menjadi abnormal. Selanjutnya yang D ada mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi. Nah, ini juga dia dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi mikro dan mutasi makro. Mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan. Sedangkan mutasi makro, dia mutasi yang terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. Mutasi makro akan berpengaruh lebih nyata terhadap perubahan sifat-sifat fenotip dibandingkan dengan mutasi mikro. Selanjutnya, yang E ada mutasi berdasarkan peranannya bagi organisme. Mutasi ini juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Mutasi yang menguntungkan adalah mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat adaptif terhadap lingkungannya. Sementara itu, mutasi yang merugikan adalah kebalikan dari mutasi yang menguntungkan. Dia mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif terhadap lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke kelainan pada manusia akibat mutasi. Nah, adapun beberapa kelainan itu sendiri diantaranya ada A. Sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini merupakan manusia dengan memiliki kromosom berjumlah 47 dengan karyotipe 22AA plus XXY atau 44A plus XXY. Adapun ciri-cirinya yaitu laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil saat masa pubertas, steril, payudara berkembang, dan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal. Selanjutnya yang B itu ada sindrom Turner. Sindrom Turner ini memiliki jumlah kromosom lebih sedikit dari Klinefelter, yaitu 45 saja. Nah, dia ini memiliki ciri-ciri yaitu berkelamin wanita, bertubuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, memiliki kelainan jantung, serta keterbelakangan mental. Oke, selanjutnya yang C itu ada sindrom XXX atau wanita super. Nah, ini dapat kita lihat contoh dari wanita yang menderita sindrom XXX atau wanita super. Dia memiliki ciri-ciri sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi dari mulai normal sampai subnormal. Selanjutnya ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob ini dapat kita lihat laki-laki yang menderita sindrom Jacob. Ia memiliki ciri-ciri laki-laki bertubuh tinggi dan melebihi ukuran normal. Selanjutnya ada sindrom Y. Sindrom Y ini merupakan zigot
yang mempunyai kromosom 22AA plus Y. Artinya ia tidak mampu untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang F itu ada hermafrodit. Pada manusia hermafrodit ini dia ditemukan kromosom XX dan XY di dalam sel tubuhnya sehingga mempunyai karyotipe 22AA plus XX plus XY. Hermafrodit juga dapat terjadi jika oosit sekunder atau ovum yang masih bersatu dengan badan polar dibuahi oleh dua macet sperma, atau dalam artian satu sperma yang mengandung X dan sperma lainnya yang mengandung Y. Ini dapat kita lihat contoh wanita yang menderita hermafrodit. Selanjutnya ada sindrom Patau. Sindrom Patau ini dia terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 13. Dapat kita lihat contohnya penderita sindrom Patau. Dia memiliki ciri-ciri sumbing pada bibir dan langit-langit rongga mulut serta polidaktili atau jari lebih dari 5. Kemudian yang H itu ada sindrom Edward. Sindrom Edward juga dia sama seperti sindrom Patau, dia terjadi karena trisomi, namun terjadi pada kromosom nomor 18. Ini dapat kita lihat contoh dari sindrom Edward. Dia memiliki ciri-ciri bentuk kepala panjang, bentuk mukanya khas, jari tangannya tumpang tindih, pola sidik jarinya sederhana, dada pendek dan lebar, memiliki kelainan jantung dan ginjal, serta memiliki umur yang pendek. Selanjutnya itu ada sindrom Down. Nah, sindrom Down ini dia terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 21, sehingga memiliki kromosom 47 dengan karyotipe 45A plus XY atau 45A plus XX. Adapun ciri-cirinya yaitu bermata sipit, fertil, kaki pendek, berjalan lambat, menderita kelainan jantung, serta pertumbuhan tubuh dan mental agak lambat. Nah, ini bisa dilihat ya contoh dari sindrom Down akibat terjadinya mutasi. Selanjutnya itu ada sindrom Wolff. Nah, sindrom Wolff ini dia terjadi karena delesi atau hilangnya sebagian lengan pendek kromosom nomor 4. Kelainan ini dia tampak seperti pangkal hidung menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, keterbelakangan mental, serta kelainan jantung. Ini ada contoh dari manusia yang terkena penderita sindrom Wolff akibat adanya mutasi. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.